Peluang bisnis digital akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan kali ini kita akan coba mengupas satu persatu apa saja peluang bisnis digital atau usaha digital yang bisa teman-teman coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ide bisnis digital. Kalau kemarin kita lebih banyak membahas bagaimana produk digital, kita akan coba membahas ke bisnis digitalnya. Jadi tidak hanya sekedar produk saja tetapi lebih ke services. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah online survey. Kenapa saya membahas online survey? Karena sebentar lagi ada event pilkada, ada event pemilihan kepala daerah yang membutuhkan sebuah analisa tentang survei. Sebetulnya survei ini harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lembaga survei, tetapi tidak ada salahnya teman-teman bisa melakukan atau menyediakan layanan survei online atau survei digital. Tidak hanya untuk pilkada tetapi juga untuk perusahaan, lembaga atau bahkan perseorangan. Nah, apa yang dilakukan dalam ide bisnis ini? Yang pasti teman-teman harus menguasai ilmu statistik, kemudian ilmu analisa tentang data, dan yang terakhir bagaimana teman-teman menemukan sampling yang tepat supaya survei yang dilakukan benar-benar menggambarkan apa yang diinginkan dan apa yang memang terjadi di lapangan. Sebagai contoh teman-teman, misalkan ada sebuah produk yang launching kemudian membutuhkan sebuah survei market yang digunakan kemudian untuk melakukan evaluasi terhadap launching produk itu atau terhadap penjualan produk itu. Maka teman-teman bisa menggunakan berbagai tools yang biasa digunakan untuk melakukan survei seperti Google Form, kemudian form builder lain yang biasa digunakan di online. Nah, kekuatan yang harus dimiliki adalah bagaimana membuat sebuah survei yang bagus sehingga benar-benar mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh customer teman-teman semua. Jadi kalau misalkan customer teman-teman adalah seorang public figure kemudian ingin mendapatkan bagaimana sentimen terhadap dia, apakah sentimennya positif, apakah sentimennya negatif. Nah, teman-teman buat pertanyaan yang sebagus mungkin kemudian bisa berujung ke sebuah analisa yang sangat relevan dengan public figure tadi itu. Oleh karena itu, sampling menjadi sangat penting bagaimana teman-teman bisa menemukan sampel atau orang yang mengisi kuesioner itu dengan baik begitu ya. Dan ini tidak mudah, tapi teman-teman bisa mencobanya. Misalkan, anggaplah saya sebuah public figure yang ingin mendapatkan respon dan ingin mendapatkan analisa bagaimana sentimen positif atau negatif terhadap anak perkuliahan atau anak kuliah terhadap saya misalkan. Maka yang harus disebar formulir itu maka ke anak-anak kuliahan atau setidaknya orang yang pernah berkuliah. Dari situ teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Nah, output dari bisnis digital ini adalah sebuah analisa, sebuah laporan yang teman-teman nantinya berikan kepada klien teman-teman. Jadi bentuknya tidak utuh nih yang ngisi ini berapa persen enggak, tetapi buatlah dalam bentuk paparan yang bagus, kemudian diikuti dengan data hasil surveinya, kemudian sampaikan dalam materi yang bagus dalam bentuk video kah, dalam bentuk PowerPoint kah, dalam bentuk dokumen buku kah yang nantinya menjadi acuan sebuah public figure, sebuah produk, sebuah acara, mendapatkan apakah responnya positif, apakah responnya negatif, apakah suka atau tidak suka, apakah sentimen positif atau negatif. Nah, semua teman-teman buat dalam sebuah survei digital. Nah, kalau teman-teman memiliki data yang cukup bahkan sudah jalan, nanti teman-teman punya semacam database survei yang nantinya bisa teman-teman klasifikasikan ya. Bisa dibuat kebutuhannya untuk apa. Kalau kita lihat seperti Nielsen gitu, mereka kan punya database yang bagus, kemudian mereka punya sampel-sampel yang bisa digunakan kapanpun. Nah, teman-teman ketika itu sudah punya dalam bentuk digital, teman-teman bisa blast by email bahwa kita ada survei baru, kemudian ingin melihat seperti apa
sosok seorang public figure, sebuah produk, sebuah acara, sebuah entitas bisnis, sebuah entitas lembaga, segala macam nanti teman-teman bisa lihat. Kuncinya adalah bagaimana menemukan sampling yang bagus, kemudian form digitalnya harus benar-benar bagus, assessmentnya benar-benar berkualitas, kemudian yang terakhir adalah bagaimana memaparkan hasil analisa yang dibuat berdasarkan hasil survei. Teman-teman, semoga bermanfaat. Ide ini adalah ide dasar teman-teman. Silakan teman-teman buat landing page-nya, buat penawarannya, buat brandingnya untuk usaha bisnis digital teman-teman. Terus pantau video saya untuk ide-ide yang lainnya. Mudah-mudahan ada ide baru yang bisa jadi teman-teman pas banget untuk mencobanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.